3, 2, 1. Selamat siang para pemirsa semua. Kembali lagi saya Fajar Tris Kasyaful. Dikabarkan ada seorang atlet muda dari SMP 182 yang berhasil memenangkan kejuaraan Taekwondo Internasional di Bali. Berikut liputan selengkapnya. Karena aku dari awal tuh masih suka ternyata dari dulu aku dari dulu suka banget kayak siaran gitu nggak usah dia bisa jatuhin kayak ada Terima kasih atas waktunya. Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Faris Sofiandar. Saya dari Studio 3. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai sang juara di SMP 182 Jakarta. Dan saya akan mewawancarai Ubay Fawas. Ubay, kami Bang, apa yang kamu persiapkan sebelum pertandingan? Pastinya latihan, istirahat yang cukup, sama kebutuhan gizinya cukup juga. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, menurut kamu pada saat acara lomba berlangsung, apakah kamu merasa ada kesulitan pada lawan? Kurang lebih sih ada, pasti ada. Yang pertama lawannya tuh kadang lincah, tapi biasanya kalau lawan-lawan yang lincah gitu stamina-nya gampang berkurang, jadi ya. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, kapan pertandingan yang kamu ikuti berlangsung? Kapan? Terakhir lah. 17 Desember 2023. Oh, jadi itu yang terakhir ya? Iya, itu terakhir kali tanggal segitu. Oh. Lanjut ke pertanyaan keempat ya Bang, gimana perasaan kamu saat melakukan pertandingan tersebut? Awal-awal sih grogi, tapi pas pertandingannya sedang berjalan ya nggak terlalu sih, lebih berfokus untuk pertandingan. Lanjut ke pertanyaan kelima, mengapa kamu tertarik pada olahraga bidang taekwondo dan mengikuti pertandingannya? Ini sih sebenarnya udah dimulai, saya udah ikut taekwondo udah dari kelas 3. Itu karena emang minat saya dari dulu, dan karena disupport sama orang tua jadi bisa berjalan sampai sekarang. Oh, berarti udah lama latihannya Bang? Iya. Lanjut ke pertanyaan terakhir Bang ya. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah memenangi pertandingan tersebut? Pastinya ya bangga, senang, ya gembira lah. Bangga bisa nyenengin orang tua, ngebanggain orang tua gitu. Oke, itu aja Bang ya. Ya, Terima kasih Bang. ya. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nora Mera Azarin Fitria Prameswari yang akan membawa acara Serdadu TV di segmen Morning News, membahas berita yang didasarkan oleh fakta dan juga
2, Jakarta Selatan. Taman Toga ini dirawat oleh beberapa guru yang sedang bekerja di sana. Untuk melihat kondisi taman itu, sekarang kedua reporter kami berada di lokasi Taman Toga bersama salah satu guru yang merawat taman itu, yaitu Pak Sunarto, yang akan kami beri beberapa pertanyaan untuk menjadi narasumber kami pada. Menurut Bapak, apa kelebihan tanaman obat? Tanaman obat bermanfaat untuk membuat obat herbal, karena berdasarkan kesehatan tanaman obat herbal itu tidak ada efek samping untuk menggantikan obat-obat secara kimia yang sangat mahal. Yang kedua Pak, di mana letak tanaman obat? Nah, ini tanaman obat di sekitar sini lengkap. Ini dari sana sampai ke sini, sampai belakang Anda itu tanaman obat semua. Oke Pak. Kapan tanaman obat ini didirikan? Tanaman obat ini didirikan pada tahun 2015, tapi belum selengkap sekarang. Kita lanjut pertanyaan keempat. Siapa yang mempunyai ide untuk mendirikan tanaman dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, berawal dari lomba sekolah sehat, maka diwajibkan sekolah-sekolah yang mengikuti lomba sehat, lomba lingkungan sehat atau sekolah sehat dalam arti SSS, harus mempunyai tanaman obat minimal 100 jenis. Maka dari itu, berawal dari situlah kita diwajibkan sekolah menanam tanaman obat. Nah, yang menjadi penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Pak Sunarto, guru matematika. Yaitu ini contoh tanaman obat dari sana, namanya sambung nyawa untuk segala macam obat, jahe, kunyit, serai, terus apa namanya itu pohon sirih. Nah, ini namanya apa? Lidah buaya. Ini binahong. Nah, ini temulawak belakangmu, kunyit. Nah, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kita lanjut. Mengapa tanaman obat dibuat? Nah, tanaman obat dibuat untuk menggantikan obat kimia, yang mana obat kimia itu efeknya sangat berbahaya sekali. Maka tanaman obat ini, satu, manfaatnya sangat besar, terus mudah ditanam, yang ketiga mudah dicari, harganya murah secara ekonomis. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana cara merawat tanaman obat? Menanam tanaman obat, merawatnya adalah sebenarnya semua pihak, warga sekolah seperti itu, karena nanti hasilnya kita pakai untuk bersama, baik anak-anak, guru, terus semua lingkungan sekolah harus merawat tanaman obat secara rutin dan berkala. Jadi ketika tanaman obat nanti tidak dipelihara dengan baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Oke baik, segitu saja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita terkini. Hari ini saya akan membawakan berita untuk Anda tentang Taman Toga yang berada di SMPN 182 Jakarta. Seperti inilah penampakan Taman Toga yang berada di SMPN 182 Jakarta. Pak, tujuan tempat taman itu dibangun apa ya? Tujuannya sekolah ini untuk pembelajaran itu harus ada klasifikasi antara tanaman obat, tanaman produksi, tanaman hias. Nah, yang di bagian belakang di sana itu tanaman obat, yaitu obat-obat herbal. Letaknya di tempatnya aja. Tanaman toga itu ada di bagian belakang samping kantin, kemudian ada yang di samping dapur. Siapa orang pertama yang kepikiran buat kayak berencanain buat tamannya itu? Dari konsep itu memang sekolah sudah ada, hanya diatur, Pak Satmen ngatur supaya yang toga semuanya, kemudian yang sayur semuanya. Karena waktu itu juga memang syarat untuk menjadi sekolah sehat harus diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan. Kira-kira luas total semua tamannya itu berapa? Ada sekitar 300-an meter. Tempat tamannya itu bisa dibuat sampai sekarang itu caranya gimana? Nah, tanaman itu untuk tumbuh itu butuh lokasi yang baik. Kalau lokasinya baik, artinya gini, sinar matahari cukup. Kemudian untuk nanamnya harus ada humusnya. Kalau nggak ada humus, harus dibikin pupuk, ditaruh pupuk, ditambah pupuk. Demikian berita hari ini. Saya Bilal Rizky Rizanda, mohon mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Satimin, Kepala Sekolah SMP 182 Jakarta. Saya akan mewawancarai Bapak Satimin tentang proses pembuatan patung pancoran tersebut. Oke Bapak, saya hari ini akan mewawancarai Bapak tentang patung pancoran yang sedang dibuat kali ini. Apa tujuan Bapak Satimin membuat replika patung pancoran? Tujuannya kita sekolah ini kan ada di Kecamatan Pancoran. Nah, kemudian Jakarta mempunyai patung Pancoran. Nah, supaya simbol itu juga melekat di sekolah SMP 182, maka kita membuat replika patung Pancoran meskipun dalam bentuk yang lebih kecil. Oke. Nah, mengapa Bapak memilih patung pancoran? Apakah ada makna tertentu? Makna tertentunya sih tidak ada, hanya kita ada di Kecamatan Pancoran, maka kita sudah ada yang membuat simbol yaitu patung pancoran, maka kita nggak usah membuat ide yang banyak gitu. Oke. Sejak kapan dan kira-kira kapan selesainya pembuatan replika patung pancoran tersebut? Dibuat itu sejak awal Januari, kemudian perkiraan selesai di akhir Januari 2024. Oke. Pertanyaan terakhir ya Pak. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat replika patung pancoran tersebut? Nah, tentunya kalau yang bertanggung jawab ya kepala sekolah, karena pimpinannya yang teruskan dan yang punya kewenangan dan tanggung jawab secara keuangan adalah kepala sekolah. Meskipun itu yang membuat tentunya bukan kepala sekolah ahlinya. Nah, makasih ya Pak sudah mau mengikuti wawancara ini.
yang pertama, apa nama patung yang sedang dibuat, Pak? Patung yang dibuat adalah patung Pancoran. Itu kan patung yang melambangkan untuk selamat datang di sekolah ini. Kemudian pembuatannya mudah-mudahan menjadi simbol dan menjadi ikon sekolah ini. Untuk pertanyaan kedua, Pak, gimana proses pembuatan dari patung Pancoran itu, Pak? Nah, yang pertama kita rancang, kita buat konsep, kemudian kita diskusikan kepada teman-teman wakil staf, kemudian dianggarkan. Nah, terjadilah untuk kesepakatan bahwa yang dibuat untuk ikon sekolah ini adalah patung Pancoran. Untuk yang ketiga, Pak, apakah ada kendala, Pak, saat proses pembuatan patung tersebut? Ada. Nah, kendalanya di musim hujan itu menjadi pekerjaan tertunda karena membuat patung, kemudian lingkungan taman sekitarnya itu di ruang terbuka. Udah, sampai saja ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.